Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersaat teduh. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama kembali mengingat visi dan misi GKT Banyuwangi. Rumah Tuhan adalah rumah kita menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Jadikan GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita saling menguatkan dan menumbuhkan. Inilah visi misi kita. Mari sama-sama kita bergandeng tangan, kita kerjakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, saat teduh kita pada pagi hari ini terambil dalam satu bagian firman Tuhan, yaitu Yehezkiel pasal yang ke-45, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Yehezkiel pasal 45 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Dan saya akan membacakan bagi setiap kita ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tanah itulah yang menjadi miliknya di Israel. Raja-raja Israel tidak akan lagi menindas umatku. Mereka akan menyerahkan tanah itu kepada kaum Israel menurut suku-sukunya. Saudara sekalian, bangsa Israel pernah mengalami masa-masa yang menyakitkan karena pemimpin-pemimpin mereka. Banyak raja dan pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, mengambil hak rakyat, dan juga menindas yang lemah. Dan lebih parahnya lagi saudara, mereka mementingkan diri sendiri daripada umat Allah itu menjadi sejahtera. Karena itulah kalau kita kembali melihat melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan memberikan sebuah fakta bahwa keadaan yang mereka alami karena pemimpin-pemimpin yang bengis itu tidak akan berlangsung lama. Dalam pasal yang kita baca, kita menjumpai dengan sangat jelas bagaimana Tuhan menetapkan batas-batas yang jelas bagi para pemimpin-pemimpin yang ada. Raja diberikan bagian yang menjadi haknya, tetapi raja juga tidak boleh mengambil bagian yang menjadi miliknya rakyat. Tuhan menjelaskan bahwa para pemimpin tidak boleh lagi menindas umatnya. Sebaliknya, para pemimpin-pemimpin yang ada, mereka harus menghormati hak-hak yang telah Tuhan berikan kepada setiap suku-suku Israel. Saudara sekalian, di sini kita melihat dengan sangat jelas kembali bagaimana hati Allah itu adalah Allah yang adil. Tuhan peduli kepada umatnya. Tuhan tidak mau kalau umatnya itu disalahgunakan. Kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin itu akhirnya disalahgunakan untuk menekan orang lain. Tuhan mau agar pemimpin itu menjadi alat yang benar, bukan alat penindasan. Saudara sekalian, kalau kita kembali melihat, kalau kita tarik firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita tidak berbicara tentang raja-raja yang memimpin seperti dalam konteks Israel. Namun prinsipnya jelas, prinsipnya berlaku juga untuk kita hari ini. Sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab. Misalnya sebagai orang tua maupun sebagai rohaniwan, termasuk pemimpin gereja, penatua sekalipun, orang-orang yang dipercayai untuk boleh memimpin. Nah, Tuhan memanggil kita untuk menggunakan setiap otoritas sebagai sarana melayani, bukan kita menguasai atau kita menindas orang lain. Kalau kita kembali melihat, bukankah kita harus meneladani Yesus Kristus yang adalah teladan yang sempurna dari pemimpin yang benar. Dia adalah raja segala raja, tapi ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Karena itu saudara sekalian, kepemimpinan yang benar, pemimpin yang benar, bukanlah pemimpin yang melakukan tugasnya dengan tangan yang menindas, namun pemimpin yang sungguh-sungguh menyadari dan memiliki hati yang adil serta kasih, meneladani Kristus di dalam kepemimpinan yang ada. Mari sama-sama saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau mengingatkan setiap kami bahwa sebagai seorang pemimpin, apapun yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, ajarlah kami bukan menjadi seorang pemimpin yang dalam tanda kutip itu menindas orang lain, namun ajarlah kami menjadi pemimpin yang melayani sebagaimana Kristus menunjukkan itu kepada kami. Tuhan tolong kami, ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.